أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Masuk hari ke-14, saya yakinnya bahwa kita yang hadir dalam ibadah sholat isya dan tarawih ini ngomong di luar. Saya yakinnya paling tidak yang hadir dalam acara sholat isya dan tarawih sudah khatam paling tidak sekali. Paling tidak sekali. Karena Rasulullah memerintahkan kepada mereka yang ingin mendapatkan ketentraman lahir dan batin, hidup yang istiqomah sejak dari hati ke dalam otak kepala. Khatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Sudah saya sampaikan. Artinya rata-rata 1 hari 1 juz. Al-Quran 30 juz, 1 bulan Hijriah 30 hari, kadang-kadang 29. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Di bulan Ramadan silahkan khatamkan 2 kali. Itu sudah masuk hari ke-14, pasti sudah khatam sekali. Bahkan 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan 5 kali, bahkan 6 kali, bahkan 10 kali, bahkan 14 kali. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkali-kali saya sampaikan, satu-satunya laki-laki di dunia, satu-satunya laki-laki di dunia, nggak ada duanya, yang pernah diambil menantu oleh seorang nabi dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali menikahkan dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah meninggal, menikahkan dengan adiknya Ummu Kulthum juga meninggal. Nah, Rasulullah, kalau saya masih mempunyai anak perempuan yang legan, tentu saja saya akan nikahkan dia dengan kamu Utsman untuk yang ketiga kali. Kepala negara, Amirul Mukminin, wilayah kekuasaannya terbentang sejak Afrika Utara, nyebrang Laut Merah, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, Emirat Arab, Irak, Iran, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. 1001 kesibukan yang berurusan dengan masalah umat
menghadang beliau dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Sejak urusan militer sampai ekonomi, sampai keuangan, sampai agama, dan yang lain-lain, dan yang lain-lain. Di bulan Ramadan, tolong Mas, jangan senden. Alah, ukur 5 menit itu ya senden, ya. Belum telak apa ya ku? Fotonan ayo. Satu hari di bulan Ramadan, beliau bisa khatam 1 kali sejak surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rahmat, Ibrahim, Ijana, Al-Isra, Kahfi. 1 hari khatam sekali, bukan 1 juz. Apa prinsip beliau? Kemampuan otak yang diberikan Allah kepada saya, kemampuan pembantu-pembantu terdekat yang saya pilih dan mempunyai keahlian di bidang masing-masing, itu kalau berjalan bersatu padu di dalam mendukung program saya. Itu kata Utsman bin Affan, Zunnurain, disebut orang yang mempunyai 2 cahaya, karena 2 kali diambil menantu oleh Rasulullah. Kemampuan saya, kemampuan menteri-menteri saya, kemampuan panglima angkatan bersenjata saya, dan seterusnya. Itu hasilnya maksimal hanya 10%. Maksimal hanya 10%. Yang 90% itu datang dari langit. Yang 90% itu datang dari langit. Dari sana, di sela-sela kesibukan beliau sebagai kepala negara, sebagai panglima angkatan bersenjata, sebagai kepala pemerintahan, sebagai imam sholat, kesal di sana. Saya berkali-kali terangkan ya, di dalam sebuah negeri yang ditegakkan di sana syariat Islam. Contohnya pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Seorang kepala negara itu memegang sekaligus 4 jabatan. 1, panglima angkatan bersenjata, bahasa Kasunanan Solo, senopati, wong Supasto kabeh ya, sing Solo ya. Jabatan beliau Sayyidin Panotogong, pemimpin agama. Senopati ing Alogo, panglima perang. Sayyidin Panotogong, senopati ing Alogo. Selanjutnya jabatan beliau diberi nama Sultan Abdurrahman. Senopati ing Alogo,
Sayyidin Panatokomo, bahasa orang Solo Kalifatullah, Khalifatullah ing tanah. Itu jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, Idul Adha, Idul Fitri. Yang imamnya Utsman bin Affan. Sesibuk apa kalau ukurannya hari ini? Sesibuk apa kalau ukurannya hari ini? 11:30 harus berhenti total dari kesibukan, konsentrasi ambil air wudhu, mengerjakan sholat tohur kalau perlu, qobliyah subuh, dan pergi ke masjid menjadi imam. Ini Utsman bin Affan satu hari bisa khatam 1 juz. Ulama yang madhabnya konon menjadi madhab mayoritas umat Islam Indonesia, juga di Malaysia, juga di Singapura, juga di Mesir, madhab Syafi'i, pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita mengenal dengan Imam Syafi'i. Begitu masuk bulan Ramadan, semua kegiatan taklim, semua kegiatan mengajar kepada santri-santri beliau, kepada murid-murid beliau, kepada siapa yang membutuhkan ilmu beliau dalam masalah akidah, di dalam masalah fikih, dalam masalah syar'i, semuanya istirahat, libur total 1 bulan penuh. Beliau konsentrasi sejak pagi sampai siang, sejak siang sampai sore, dari sore setelah sholat tarawih, dilanjutkan dalam rangka membaca Al-Quran. Satu hari khatam 2 kali. Sing rung tau apa iso? Rung tau ya ora iso. Kalau ingin membuktikan, jadi sedikit saya sampaikan pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di luar bulan Ramadan, orang diperbolehkan, tadi sudah saya singgung, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, 2 juz, 5 juz, 6 juz, 7 juz, 8 juz, 9 juz, maksimal 10. Maksimal 10. Kalau Anda membaca Al-Quran di luar Ramadan lebih dari 10 juz, mungkin amal soleh yang lain tidak bisa Anda laksanakan. Tanggane mati, ralajan, nopo ngaji lagi, dan seterusnya. Tapi di luar bulan Ramadan, tentunya antara 1 sampai 10 juz. Di bulan Ramadan Anda diperbolehkan, bukan hanya diperbolehkan, dianjurkan untuk 1 hari khatam 11 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz, khatam sekali seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau khatam 2 kali seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Atau meskipun di luar bulan Ramadan, Anda diperbolehkan untuk membaca Al-Quran lebih dari 10 juz. Kapan itu? Ketika Anda berada di tanah Haramain, ketika sedang umroh, ketika sedang haji. Tempat yang kita tinggali cuma salah satu di antara 2 tempat, di Makkah atau di Madinah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, ini kalau mau membuktikan, silakan. Kalau mau membuktikan, apa iso aku khatam pisan dalam waktu 1 hari, silakan.
Jadi kalau kita ambil rata-rata ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan-pelan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu juz seandainya itu 1 jam, itu cuma menghabiskan waktu 15 jam. Apalagi kalau 1 juz itu bisa kita khatamkan 20 menit, waktunya lebih singkat. Silahkan jam 1 malam, jam 2 malam bangun, masuk ke Haramain, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, silahkan salam tahajud 2 rakaat, kurang 4 rakaat, tambah lagi silahkan. Habis itu mulai Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. 2 jam pada subuh, 2 jam. Itu insya Allah sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Biasanya yang goda paling besar bagi orang yang umrah itu, wah, sarapan jujur 2 meter, dipersilakan mengambil sekenyangnya. Kalau saya baca Al-Quran di tanah suci di Masjidil Haram, mesti orang sarapan. Akhirnya pulang ke penginapan, makan, bukan kita melarang dulu, senden maklel tangi jam 11. Ini saya harus ingatkan. Saya tambahkan ya, sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan. Kemarin saya sampaikan khutbah di Masjid Istiqomah. Al-Quran Mushaf Utsmani ini ternyata satu-satunya kitab suci. Setiap penganut agama itu mempunyai kitab suci. Nanti kalau ada kesempatan saya akan terangkan. Kecuali orang Syiah tidak punya kitab suci. Kitab sucinya nurut dengan kita. Orang Kristen, Protestan punya kitab suci, New Testament, Perjanjian Baru. Orang Katolik punya kitab suci, Old dan New Testament. Orang Hindu punya kitab suci, Weda. Orang Buddha punya kitab suci, Tripitaka. Orang Islam punya kitab suci, Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang masih orisinil. Satu huruf pun sampai sekarang dan sampai datangnya kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan al-dzikr, Al-Quran, dan aku Allah akan menjaga kemurniannya. Surat ke-15 surat Al-Hijr ayatnya 9. Jadi Masya Allah ya, kalau kita mau merenungi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi ba'da maghrib, sebelum maghrib, sesudah zuhur atau setiap hari, sama dengan Al-Quran yang dibacakan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sama dengan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada para sahabat. Sama dengan Al-Quran yang dibacakan para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama dengan yang kita baca. Kalau ada kekeliruan, yang keliru bukan malaikat Jibril, yang keliru bukan Rasulullah, bukan sahabat-sahabat Rasulullah, bukan tabi'in, bukan tabi'in, ya kita sendiri. Atau mungkin lahjah ya,
aksentuasi. Orang Jawa, orang Sumatera itu kadang-kadang ada sedikit berbeda. Kalau orang sebagian orang Sumatera itu aku dua hamzah aku, padahal ini a'udzu. Kalau orang Solo tidak angu, sing Solo kado Sukoharjo ya, Sukoharjo. Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan Al-Quran yang dibaca Sudes di Saudi Arabia. Sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Prancis, di Jerman, di Maroko, di Spanyol, di Inggris, di Amerika, di Kanada, di Meksiko. Sama. Dan ini tidak dimiliki oleh penganut agama lain. Kalau kita tanyakan kepada orang Kristen, ya, ini ilmiah ya, kitab suci Anda apa? Kitab suci kami Bible. Saya boleh lihat, boleh? Saya baca. Nabi kamu itu berbangsa Indonesia ya? Enggak. Kok ini bahasanya bahasa Indonesia? Enggak, itu terjemahan. Terjemahan dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda diterjemahkan dari mana? Karena dari bahasa Jerman. Bahasa Jerman dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Yang asli mana? Orang Yahudi juga begitu. Yang ada cuma terjemahan. Orang itu juga begitu. Weda itu terjemahan. Tripitaka itu terjemahan. Al-Quran boleh ada terjemahannya. Boleh ada terjemahan. Tetapi aslinya sama. Ini sama dengan yang dibaca Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang setiap malam bulan Ramadan mesti mengulangi bacaan dan langsung disemak oleh Jibril. Sekali lagi merupakan sesuatu yang disyukuri bahwa Allah memantapkan kita untuk memeluk agama Islam dengan Al-Quran yang masih asli. Sekaligus ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Sekaligus ini yang akan memotivasi kita untuk belajar membaca yang belum bisa membaca. Kita ada istilah terlambat untuk bisa membaca lancar, selancar orang Islam membaca Al-Quran, selancar orang Islam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Jawa Pos itu matanya saja yang berbeda, tapi ketika membaca Al-Quran, bibir apa sudah naik ke atas, bawah sudah turun ke bawah. Suaranya rametu-metu, mumpung isi urip, kita perlancar membaca sehingga tadi moco Al-Quran lancarnya sama dengan membaca sudah lebih dari 1 menit nanti saya akan terangkan. Loh, wong si aku ora di kitab suci ki terus sing diwaca apa lalu? Insyaallah pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.